Terima kasih Anda sudah menonton video ini, dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, lahir dari pasangan Kiai Haji Bisri Samsuri dan Nyai Hajah Nur Khotijah pada 11 Oktober 1922. Nyai Solihah kecil bernama Munawwaroh. Nama Solihah sendiri muncul setelah ia menikah dengan Kiai Haji Abdul Wahid Hashim dan tinggal di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Besar dan tumbuh di lingkungan Pondok Pesantren Denanyar, Jombang, Nyai Solihah telah belajar berbagai pelajaran keagamaan Islam kepada orang tuanya, sebagaimana ditulis Abu Bakar Aceh dalam sejarah hidup Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Terlebih orang tuanya dikenal sebagai salah satu kiai yang pertama dalam mendirikan pesantren bagi kaum perempuan. Pernikahannya dengan Kiai Haji Abdul Wahid Hashim membuat sosoknya semakin matang, baik dari sisi keilmuan maupun pergerakannya. Hal ini tak lepas dari dukungan sang suami itu sendiri, yang menularkan intelektualitasnya dan membuka ruang aktivitas yang lebih luas bagi pergaulannya. Ia dengan setia mengikuti suaminya. Saat pindah ke Jakarta, ia turut serta tinggal di sana. Pun saat Kiai Wahid Hashim dipanggil Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk tinggal di pesantren Tebu Ireng, Nyai Solihah pun membersamainya. Sampai kemudian sang suami kembali ke Jakarta karena mendapat tugas negara, ia pun menemaninya di sana. Tak pelak, ia pun banyak belajar dengan segala aktivitas yang dilakukan suaminya. Saat perjuangan kemerdekaan, Nyai Solihah juga tidak tinggal diam. Dikutip dari Nurholik Ridwan dalam ensiklopedia Khitoh NU, ia terjun di medan pertempuran dengan membantu para pejuang memenuhi segala kebutuhannya. Tindak tanduknya yang demikian berani di masa-masa itu dan pergaulannya yang luas membuat sosoknya cakap sebagai seorang perempuan pemimpin. Selepas suaminya wafat pada April 1953, praktis ia menjadi orang tua tunggal bagi keenam anaknya. Di rumah, Nyai Solihah hadir sebagai orang tua bagi putra-putrinya. Di luar rumah, sosoknya aktif sebagai seorang politisi dengan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta pada pertengahan 1950-an. Kemudian saat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI dibubarkan dan dibentuk DPR Gotong Royong atau DPRGR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS, Nyai Solihah juga dipilih sebagai salah satu anggotanya. Kiprahnya di bidang politik tidak berhenti di situ. Ia pun kembali terpilih dalam beberapa pemilu berikutnya sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai NU maupun Partai Persatuan Pembangunan. Nyai Solihah bukanlah politisi yang duduk manis di atas kursi kantor. Ia betul-betul hadir di tengah masyarakat dengan berbagai aktivitasnya. Ia tercatat aktif sebagai pengurus Muslimat Nahdlatul Ulama dan pendiri Yayasan Kesejahteraan Muslimat Nahdlatul Ulama atau YKMNU. Bahkan di yayasan tersebut, ia menjadi ketua umum sejak pendiriannya pada tahun 1963 hingga akhir hayatnya pada tahun 1994. Melalui YKMNU, Nyai Solihah menggerakkan kaum ibu untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan Indonesia. Sebab YKMNU merupakan buah dari Kongres ke-8 Muslimat NU di Solo, Jawa Tengah tahun 1962. Di kongres tersebut, ia bersama Nyai Hajah Siti Solihah Saifuddin Zuhri sebagai pengurus di bidang sosial memutuskan untuk mengusahakan terselenggaranya Balai Kesehatan Ibu dan Anak atau BKIA, menghibur dan berbuat kebaikan secara serentak untuk anak-anak yatim dan memberikan bantuan pada keluarga yang berkesusahan. Sebagai perangkat Muslimat NU, YKMNU mendirikan klinik-klinik bersalin di sejumlah daerah untuk membantu proses kelahiran ibu-ibu.
YKMNU juga mendirikan panti-panti asuhan guna melindungi dan melayani tumbuh kembang anak-anak yatim piatu dan berkekurangan. Selain itu, Nyai Solihah juga turut serta mendirikan Yayasan Bunga Kamboja, Pengajian Al-Islah, Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia, dan Lembaga Penyantun Lanjut Usia. Nyai Solihah juga tercatat sebagai salah seorang yang kali pertama mensosialisasikan program keluarga berencana kepada kalangan Nahdliyin. Dengan harismanya dan penjelasannya, program ini menjadi lebih mudah diterima masyarakat saat itu. Nyai Solihah sebagai Ketua YKM yang mengelola program pendidikan kependudukan dan keluarga berencana Jam'iyah Nahdlatul Ulama menyerahkan pengelolaannya kepada Lembaga Kemaslahatan Keluarga atau LKK. Penyerahan itu dilakukan secara resmi melalui naskah timbang terima yang ditandatangani olehnya sebagai Ketua YKM, Nyai Haji Asma Syahruni sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muslimat NU, dan Ki Haji Ali Yafi sebagai Ketua LKK pada 27 Januari 1978. Nyai Solihah wafat pada usia 72 tahun pada 9 Juli 1994. Kiprahnya yang sedemikian luas dan legasinya yang tertanam kuat membuat sosoknya bukan saja ibu bagi putra-putrinya, tetapi juga masyarakat Nahdliyin.